Kabupaten Kebumen dari SMP Negeri 3 Kutoinangun. Pada kesempatan kali ini di aksi nyata 2.3 saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dan saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu beliau Ibu Janatun SPD, mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 8 di SMP Negeri 3 Kutoinangun. Assalamualaikum Bu Janatun. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah saya hari ini baik sekali Bu. Baiklah Ibu, hari ini sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi atau pengamatan di kelas yang Ibu ampu, gitu ya Bu ya. Adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui situasi dan jalannya proses pembelajaran yang diampu oleh Bu Janatun. Nah, oleh karena itu, kenapa kita melaksanakan percakapan praobservasi pada siang hari ini, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan Bu Janatun untuk melaksanakan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya. Nah, harapannya nanti bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Nah, begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Janatun. Baiklah ya Bu, kita mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan tujuan Bu. Kalau boleh tahu nih, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di rencana pembelajaran atau modul ajar Bu Janatun? Baik, akan saya tanggapi ya Ibu ya. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat observasi nanti itu ada dua. Yang pertama adalah mampu memahami fungsi ragam bias atau ornamen Nusantara. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi motif-motif ragam bias Nusantara. Yang pertama tadi mampu memahami ragam bias atau ornamen Nusantara. Yang kedua mampu mengidentifikasi motif-motif ragam bias Nusantara. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Jadi terkait dengan tema ragam bias Nusantara ini. Ornamen. Jadi yang pertama memahami, yang kedua mengidentifikasi. Baik Ibu, kalau begitu terkait dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai, kira-kira apa Bu yang ingin Ibu capai dari proses pembelajarannya nanti? Untuk pengembangan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk yang pengetahuan Ibu, nanti pemahaman tentang fungsi ragam bias dan jenis motif ragam bias tradisional Nusantara. Kemudian untuk yang keterampilan, anak membuat laporan hasil dari identifikasi tersebut. Jadi ada dua yang dicapai ya Bu. Jadi pengetahuan terlebih dahulu, mengidentifikasi, anak sudah tahu, kemudian nantinya anak membuat laporan ya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Bu Janatun, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Mungkin ini terkait dengan strategi pembelajaran, metode atau model pembelajaran dalam kelas. Untuk metode atau model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah dengan kelompok berdasarkan kebutuhan besok. Kelompok ya Bu ya, kelompok berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti di dalamnya mungkin ada diskusi gitu ya Bu. Betul. Jadi lebih ke student center, jadi berpusat kepada peserta didik. Baiklah Ibu. Nah, ini terkait dengan media pembelajaran Ibu, kira-kira yang akan digunakan apa ya Bu ya? Untuk media nanti akan saya gunakan adalah menggunakan PPT dan juga buku dari buku seni rupa yang dari Ristek, juga bersumber pada internet. Jadi sumbernya nanti baik dari PPT, internet, untuk mediumnya PowerPoint itu, kemudian sumbernya dari internet dan juga buku seni budaya. Nah Bu, ini kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan terkait dengan
waktu detailnya hari apa, kemudian tanggal berapa yang pelaksanaan dari rancangan pembelajaran Ibu nantinya. Oke, untuk rancangan kegiatannya, rencananya insya Allah besok ya Ibu, besok hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kelas 8D jam ketiga. Oh, jam ketiga. Baiklah, jadi nanti di waktu tersebut Selasa 23 Januari 2024 di kelas 8D ya Bu ya, di jam ketiga saya ingin melakukan supervisi kelas ya, nantinya saya di kelas akan mengamati, kemudian mengobservasi, membuat catatan-catatan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelasnya Bu Wijanatun. Oke, nah harapannya nanti itu bisa menjadi bahan kita akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan pemahaman untuk peserta didik. Gitu ya Bu ya. Oke, nah ini Bu, sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa nih yang didapatkan Bu Janatun dari obrolan pra supervisi ini? Ya, mungkin saya nantinya akan lebih mempersiapkan diri untuk diobservasi oleh Ibu Anissa. Oke, jadi mempersiapkan diri ya Bu ya terkait dengan. Tapi saya yakin Bu Janatun juga sudah menyiapkan diri walaupun misalnya tidak dalam proses observasi ya Bu. Oke, keren sekali Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Janatun untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu kita ngobrol dan untuk percakapan pra-observasi untuk mengetahui rencana tentang nantinya observasi di kelas Bu Janatun ya Bu ya. Nah, insya Allah saya akan hadir ketika kegiatan observasi. Oke, demikian ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, baiklah, demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di observasi dan pasca observasi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, coba kalian jawab, tidak usah ditulis jawabannya. Menurut kalian kenapa? Ya, manusia zaman dahulu itu tidak benda-benda fungsional mereka. Menurut kalian kenapa? Ya, manusia zaman dahulu itu tidak benda-benda fungsional mereka. Kalian pasti sudah tahu kemarin ya, benda fungsional itu apa saja. Masih ingat? Benda fungsional itu apa saja? Benda fungsional yang ada di sekitar kita. Hah? Oke. Apa termasuk? Yang di sekitar kita. Ya, itu bisa ya. Termasuk ke serapan kendi, tahu kendi? Leper atau leper? Iya, aku sudah dijelaskan. Oke, ada bisa jawab nih? Kenapa? Oke, biar kamu tahu. Kenapa orang zaman dulu itu menghias benda-benda fungsional mereka? Satu aja dari kalian ada yang jawab. Kenapa? Manusia memiliki benda. Benar nggak? Oke, kita masukkan fungsi ragam bias. Ya, fungsi ragam bias Nusantara. Satu, ada 4 ya. Fungsi ragam bias Nusantara seperti oke. Fungsi ragam bias Nusantara itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi murni. Apa itu fungsi murni? Ya, fungsi murni adalah ragam bias yang dibuat hanya untuk bias saja demi keindaan suatu bentuk atau benda dan juga bangunan di mana orang tersebut ditempatkan. Jadi fungsi sebagai fungsi biasa saja. Mereka yang menentukan benda ornamen yang fungsinya hanya sebagai hiasan saja. Ada nggak yang belum jawab? Ada nggak yang punya gambaran? Benda apa yang fungsi masuk dalam fungsi murni, yaitu fungsi yang hanya untuk hiasan saja? Apa? Lain? Coba lain. Belum. Rizky. Coba. Yang fungsinya hanya untuk hiasan saja. Masuk di bagian menjawab. Aku enggak. Lukisan. Itu bisa ya? Lukisan. Sikit. Pas bunga. Bisa juga. Dan juga itu bisa masuk dalam seni terapan. Bisa digunakan fungsional. Karena untuk menempatkan apa? Bunga. Ya, itu bisa juga apa? Sebagai fungsi. Gitu ya. Selainnya, kan di sini tidak hanya apa? Benda, bangunan, bisa. Ada yang bisa menyebutkan biasa pada bangunan. Kalau sekarang sih sudah jarang ya. Sekarang jarang. Nah, kalau zaman dulu banyak kelompoknya. Kalian nanti kan semua yang ada ukiran-ukiran seperti ini. Biasa. Ya. Paham? Bisa menyebutkan lainnya? Bisa Pak? Nanti sambil yang lainnya, oke? Sambil punya pertanyaan ya? 3. Yakin jelas? Nanti giliran teman-teman tidak tahu, oke? Kita masuk ke dalam fungsi yang kedua, yaitu fungsi simbolis. Apa itu fungsi simbolis? Ya, fungsi simbolis itu ragam bias yang di dalamnya memiliki nilai simbolis tertentu menurut norma-norma tertentu. Misalkan diterapkan pada adat istiadat atau agama. Ada yang bisa membantu itu saja. Contohnya apa? Agama, patung bisa, ya. Itu percaya pada apa?
itu bisa meningkatkan apa? Nilai jual pada barang tersebut. Tidak cuma di lukisan juga bisa. Tidak kalau lukisannya bagus, ya itu juga nilai jualnya pasti akan teknologinya juga canggih, ya, jangan saja Pak salah, ya, saya kalian juga bisa. Ada yang belum bisa, ada yang belum bisa menggunakan Pak. Ya, oke. Jadi ini tugasmu, ya. Silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu sebelum nanti saya tentukan tugas dari kelompoknya masing-masing. Jadi nanti saya tentukan kelompok ini tugasnya membuat pergantian daerah mana, kayak gitu. Ya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. 4 anak. Oke, hitungan ke 10 sudah jadi. Ya.
sudah mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing dan benar-benar kita tahu. Coba kamu lihat pertanyaan-pertanyaan ada yang di depan ini. Dari pertanyaan yang pertama, dibaca dulu tidak apa-apa, langsung saja ya. Jadi setelah kalian pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Karin, saya lirik-lirik. Karin,
Budaya kelas 8 di SMP Negeri 3 Kutowinangun. Pada kesempatan kali ini, saya dan Bu Janatun akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Janatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, ini baik. Alhamdulillah, sehat ya. Saya alhamdulillah sehat hari ini. Kita kembali lagi Bu, setelah kemarin saya melihat mengobservasi jalannya kelas Bu Janatun di kelas 8D. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya hari ini yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari kemarin untuk dalam rangka perbaikan kualitas ke depannya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Janatun di obrolan pasca observasi. Yang pertama nih terkait dengan kemarin sudah melaksanakan observasi nih Bu. Bagaimana perasaan Bu Janatun setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas 8D Bu? Oke, baik, saya tanggapi Ibu ya. Untuk perasaan saya saat itu ya mungkin karena beda dari hari-hari sebelumnya ya. Hari-hari biasanya untuk perasaan saya karena ada Ibu Anissa ya agak-agak sedikit grogi mungkin ya, tapi ya setelah itu ya biasa ya. Jadi sebenarnya di awal-awal saja ya Bu ya, setelah itu biasa seperti sesuai dengan rencana pembelajaran. Oke Bu, kembali lagi nih terkait dengan kita flashback dari yang kemarin sudah dilaksanakan proses pembelajarannya. Boleh dong Bu untuk menceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Janatun kemarin, juga tahapan-tahapannya kemarin itu seperti apa Bu? Baik, seperti yang kemarin ya Ibu, area perkembangannya yang saya sampaikan itu satu adalah pengetahuan ya. Untuk pengetahuan yang pertama yang saya sampaikan adalah pemberian pemahaman melalui PPT terkait dengan fungsi ragam hias tradisional Nusantara. Kemudian untuk yang keterampilan, anak secara berkelompok berdiskusi dan membuat laporan hasil identifikasi ragam hias tradisional Nusantara. Serta rencananya itu besok kita akan mengapresiasi dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Gitu ya. Jadi kemarin ya memang saya sudah melihat sendiri ya Bu ya, sesuai yang disampaikan oleh Bu Janatun kemarin. Dari pengetahuan sudah tersampaikan, anak juga sudah paham ya Bu. Dari keterampilan kemarin saya juga melihat proses anak melaksanakan membuat laporan, mengidentifikasi tentang motif ragam hias Nusantara ya Bu ya. Nah kemudian langkah-langkahnya Bu kemarin, langkah-langkahnya dalam perencanaan itu apa yang dilakukan Bu? Langkahnya yang pertama kemarin saya itu membuat RPP yang sudah disesuaikan, kemudian membuat media pembelajarannya yaitu dalam bentuk PPT dan juga instrumen penilaian. Oke, jadi sudah ya kemarin perencanaan sudah matang. Oke, kalau begitu Bu, kalau boleh tahu dari apa yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira menurut Bu Janatun keberhasilannya itu sejauh mana Bu dari apa yang sudah Ibu lakukan terhadap area pengembangan kompetensi anak-anaknya? Oke, untuk pengetahuan saya kira mereka paham karena ketika saya berikan pertanyaan-pertanyaan kembali mereka bisa menjawab dari yang saya sampaikan ke anak-anak. Tetapi untuk yang keterampilan seperti yang kemarin masih kurang karena dalam penyelesaian waktunya masih belum cukup tepat waktu. Oke, jadi ada yang sudah berhasil, tapi mungkin ada yang masih perlu dilihat lebih lanjut lagi ya Bu di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Oke, kalau begitu kira-kira selama kemarin melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kira-kira apakah Bu Janatun menemukan hambatan gitu? Ya, itu hambatannya adalah dalam waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian ya Bu ya. Jadi masih butuh waktu anak untuk menyelesaikan. Oke. Nah, terkait dengan hambatan tersebut, kira-kira bagaimana sih Bu untuk nanti kedepannya ketika
untuk penyelesaiannya gitu. Ya, mungkin saya akan menyesuaikan bobot tugas dengan kemampuan dengan kemampuan anak. Ya, jadi dilihat kembali, disesuaikan kembali antara waktu yang diperlukan dengan bobot soalnya, tugasnya ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu, kalau boleh tahu kapan Ibu akan melaksanakan apa yang perencanaan yang barusan terkait dengan manajemen waktu Bu? Oke, pastinya ya akan diterapkan pada pertemuan selanjutnya. Akan mencoba di pertemuan selanjutnya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Janatun dari obrolan pasca observasi ini. Saya berharap nanti bisa memberikan yang terbaik ke depannya lagi ya, bisa ada manfaatnya. Kemudian juga nanti saya juga melihat lebih lanjut lagi ke depannya tuh keberlanjutannya seperti apa, terutama yang manajemen waktunya ya Bu ya. Oke, baiklah, terima kasih Bu Janatun untuk waktunya dari awal sampai membersamai dengan saya di observasi juga dan bersedia meluangkan waktu juga. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, baiklah, demikian percakapan pasca observasi kali ini dengan Bu Janatun. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.